Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Ahi dan utifillah para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Alhamdulillah hari ini saya Putri dan saya Asia masih dapat menemani teman-teman semuanya ya. Benar Alhamdulillah. Insyaallah. Asia gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah hari Alhamdulillah. ini baik. Baik, kok ada gitu ya? Agak mikir dulu ya. Baik insyaallah. Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Karena kita harus selalu baik insyaallah karena kita menebar kebaikan kepada semua mujahid-mujahid Wong Solo. Insyaallah. Nah, Asia, kita mau bahas apa nih hari ini? Kali ini kita akan ngebahas tentang li'an. Apa itu li'an? Kemarin kita udah ngebahas tentang talak, khuluk, rujuk, dan ini ada bab li'an. Li'an itu adalah menuduh pasangan berbuat maksiat, berzina gitu. Jadi ada nih kafaratnya, ada nih hukum, dalil, dan syarat-syaratnya juga ada gitu. Jadi jangan asal ngomong sama ininya mungkin sama hakim. Pak Hakim, istri saya berzina begini gini. Ada nggak buktinya? Ada nggak saksinya? Dan itu bukan sembarang nuduh gitu loh. Karena kisahnya juga ada di zaman Rasulullah. Nanti kita akan tanyakan dengan jelas kepada ustadznya. Oke deh, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Haris, karyawan dari Ayam Bakar Kaki Lima Cibubur. Kepada saudara Haris kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada saudara Muhammad Haris. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Nah Asia, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh, dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Itu tadi iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Jadi ada yang menggunakan pemanas, ada yang tanpa pemanas, ya, tinggal di microwave atau direbus dan dikukus. Dan tentunya juga udah tersedia di berbagai macam marketplace ya, seperti banget. Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Agak kepleset Sabar, nih ya. sabar. Dan tentunya juga ada di website www.makanku.co.id. Bener.
Dan bisa juga beli di seluruh outlet Wongsol Group ya. Benar banget. Masya Allah. Nah, Asia kita bakal ditemenin sama Ustadz siapa nih? Kita kali ini ditemenin oleh Ustadz Adnan Hasibuan, ketua dari tim dakwah Wongsol Group itu sendiri. Mungkin mujahidah di rumah juga belum tahu nih. Maksudnya belum tahu ada hukum atau ada bab li'an ini sendiri gitu loh. Jadi di sini kita bahas. Jadi jangan asal nuduh gitu loh. Ya kita nggak boleh nuduh sesama yang lain. Ini terjadi gitu loh di masyarakat kita, di bujen-bujen gitu, di netizen itu sering nuduh mungkin artis atau selebgram atau apalah gitu, yang mungkin dia nuduh ini kok nikahnya bulan segini, hamilnya kok udah bulan segini gitu. Itu juga dapat, itu termasuk dari ini juga loh, nuduh gitu loh. Jadi emang ada hukumnya, nanti kita bahas dengan jelas kepada ustadznya biar netizen itu tahu dan jangan asal nuduh gitu loh. Ya tentunya buat kita juga nih ya, jadi reminder banget juga buat kita supaya nggak asal nuduh gitu ya. Oke deh, langsung aja nih kita panggilkan Ustadz Adnan Hasibuan. Kemarin kita bahas apa ya sama Ustadz Adnan? Bahas KDRT. Oh iya, KDRT. Benar. Bagaimana istri menyikapi suami yang KDRT ya, dan hukumnya itu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Putri, Mbak Asia. Iya Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Seger kali kayaknya Ustadz ya? Seger. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Ustadz, katanya Asia nih kita mau bahas tentang li'an ya Ustadz ya. Iya. Mungkin sepertinya banyak yang Putri juga belum tahu nih istilah li'an ini gitu. Jadi sebenarnya apa sih Ustadz tuh li'an itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak Putri, Mbak Asia, mujahidin, mujahidah yang dirahmati Allah. Kita dalam pertemuan ini akan membahas mengenai apa itu li'an. Ya. Tadi sudah disinggung sedikit. Ya, li'an itu berkaitan dengan tuduhan. Ya. Tuduhan atas perbuatan zina, ya, perselingkuhan. Kalau zaman sekarang terkenal selingkuh. Nah, apa hukumnya? Nah, kita kaji dulu sisi bahasa, ya. Apa itu li'an? Li'an dalam bahasa, secara bahasa artinya al-bu'du, menjauh, ya, menjauhkan. Nah, jadi li'an itu sebenarnya menjauhkan, membuang, jauh. Jadi tidak mengingat-ingat lagi, dibuang jauh-jauh. Ya, istri yang sudah terbukti berselingkuh. Nah, secara syariat, nah itu beda lagi ya. Syariat itu adalah kalimat ungkapan terhadap apa yang dilakukan oleh istri ya, karena ingin membela diri ya, karena tidak punya cukup saksi, maka terpaksa ya. Jadi kalimat terpaksa, li'an itu adalah kalimat terpaksa menyatakan sumpah bahwa rumah tangganya sudah dikotori, ya, dengan adanya laki-laki lain yang masuk ke dalam rumah itu dan disaksikan oleh sang suami. Maka itu secara syariat. Secara istilah, ya, istilah hukum lain lagi. Itu adalah proses perceraian istri yang melakukan zina dan tidak mengakui anak yang dikandung oleh istri tersebut nantinya kalaupun lahir sebagai anak kandungnya. Nah, itulah pengertian daripada li'an ini. Nah, jadi berhati-hatilah kita, ya. Kalau benar tuduhan itu, ya, memang betul, ya, maka sudah jatuh hukum, ya, qazaf namanya. Tapi kalau tidak benar, maka yang menuduh itu pun dapat hukuman. Suami, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Asia, ya,
tanpa dasar dia menuduh gitu. Ini yang tak boleh. Jadi memang harus betul-betul disaksikan, dilihat ya, langsung. Nah, barulah kita ataupun si suami itu mengatakan kepada hakim yang melapor gitu kan, ya, merasa keberatan bahwa saya melihat istri saya ya, berduaan misalnya. Nah, di situ diambil sumpah, ya, sumpah, yaitu bersyahadat kepada Allah, ya, saya bersumpah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu billah, bahwa istri saya telah bernama fulanah misalnya, telah berzina, dan dia adalah benar, dan itu adalah benar. 4 kali, 4 kali dia. Saya bersaksi bahwasanya fulanah berzina 4 kali. Baru yang kelima, apabila saya bohong, apabila saya tidak benar, maka saya menerima laknat atau murka dari Allah. Jadi pernyataan itu tadi ya, Ya. Ustadz, yang disebut dengan li'an ya? Iya, pernyataan tadi, kalimat pernyataan. Nah, lalu si istri pun boleh menyanggah, menyanggah. Kalau tidak benar, boleh disanggahnya. Kalau benar, ya dia tidak boleh menyanggah. Ya, tapi dia kena hukuman, ya, hukum rajam karena telah berzina. Ya, kalau dalam hukum syariat itu si perempuan ini dibunuh, ya, dilempari pakai batu sampai 100 kali sampai meninggal, mati. Tapi kadang si istri ini tidak mau mengaku. Dia pun membantah, bersumpah pula, bersumpah lagi dia. Demi Allah, atau saya bersaksi kepada Allah, saya tidak melakukan. Saya tidak melakukan sampai 4 kali. Apabila betul saya melakukan, maka saya bersedia mendapatkan laknat Allah. Nah, pada saat itu dia harus hati-hati. Ya, kalau memang betul dia tidak melakukan, ya dia aman dari ancaman Allah. Tapi kalau dia berdusta, maka hati-hati akan mendapatkan laknat Allah. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Li'an ini pernah terjadi ya pada zaman sahabat. Ya, waktu itu ada sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini pulang ke rumah, ya, sampai di rumah ada laki-laki di situ. Namanya Syarik bin Syahmah, bersama istrinya. Ya, istrinya bernama Uwaimarah Al-Urjani, ya, nama istrinya. Karena melihat mereka berdua, dia langsung meninggalkan dan bertemu, menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya sudah berzina dengan Syarik bin Syahmah. Hati-hati, kata Rasulullah, diingatkan. Hati-hati, kamu ingin mendapatkan hukuman cambuk 80 kali atau kamu cabut itu perkataanmu? Tidak ya Rasulullah, kamu punya saksi 4 orang. Tidak ada ya Rasulullah. Lalu turunlah ayat. Kalau dia tak bisa mendatangkan 4 saksi, ya, wallazina yarmunal muhsanat, dia menuduh, ya, orang atau istrinya, ya, wallazina yarmuna azwajahum, maka hendaklah dia mendatangkan 4 orang saksi. Ya, jadi dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada, ya, bi arba'in syuhadat fashhadu ahaduhum, maka dia bersyahadat, bersaksi bahwasanya dia
betul dan istrinya itu bohong, itulah dia namanya li'an. Maka pada waktu itu diambillah sumpah keduanya dan masing-masing mempertahankan, ya, suaminya mempertahankan, istrinya juga mempertahankan. Jadi inilah ya hukum atau sejarah ya hukum li'an ini. Ya. Jadi kalaupun ada ya di antara kaum muslimin ya jangan mudah-mudah melihat kalau suaminya melihat istrinya itu ya mendengar gitu ya, tidak melihat ya. Maka harus ditabayun dulu ya, dijelaskan dulu ya, minta penjelasan, minta pengakuan. Kalau betul ya sudah talak ya. Tolaknya itu sudah tolak yang tidak bisa rujuk lagi ya. Walaupun si istrinya itu kawin 10 kali ya, tak bisa lagi rujuk. Itu namanya faraq mudawamah bagi si istri yang berzina ataupun melakukan perselingkuhan ya. Berarti ya itu ya, jangan bermudah-mudahan dalam menuduh orang dan jangan mudah juga mempercayai tuduhan ya. Harus ada buktinya dulu dan bahkan ada saksi juga ya Ustaz 4 ya. buktinya, bukan 1 gitu. 4 biar tuduhan itu tadi akurat, karena kan ini perihal rumah tangga gitu loh Put. Maksudnya emang ini suami istri, ini tuh suami istri gitu loh. Menuduh berzina berarti memang ujung-ujungnya bercerai gitu loh. Tapi kan harus jelas tuduhannya, benarkah berzina, adakah saksinya gitu. Atau cuman hanya tukang sayur di depan ngobrol gitu udah dituduh berzina, ini berdua-duaan ini berzina gitu. Itu jangan gitu, jangan sampai mudah dalam menuduh seseorang. Ya. Jadi kalaupun hal ini bisa terjadi ya, maka ada ketentuan-ketentuan ya. Kalau dalam syariat Islam ya, kalau kita ada yang menuduh ya, dan tuduhan itu tidak terbukti, maka dia akan dihukum ya, hukum had ya, 80 kali cambuk ya. Kalau tidak ada bukti, terkecuali dia mau bersaksi, dan saksinya itu bersaksinya di mimbar ya, di mimbar. Jadi dia di depan umum. Jadi dia naik ke atas mimbar ya, kemudian di hadapan orang-orang banyak. Disitulah dia bersaksi 4 kali ya, bahwasanya betul ya, istrinya itu berzina. Dan yang kelima, dia bersaksi apabila dia bohong, dia bersedia mendapatkan laknat atau murka dari Allah. Baru dia turun. Kemudian istrinya pun begitu. Kalau istrinya merasa benar tidak melakukan, saya pun mau menangkis serangan itu, saya memang nggak berbuat kok. Begitu. Istrinya pun naik lagi untuk membela dirinya. Kalau dia membela, betul-betul membela, artinya bukan bohong ya, maka dia siap-siap, maka dia benar gitu kan. Dia benar ya, saya benar, saya tidak ada melakukan. Maka setelah dua-duanya bersaksi ya, maka disitulah hakim menjatuhkan hukuman ya. Hukumannya apa? Nah, itulah keduanya dipisahkan, namanya tafriqun mu'abbad ya, putus perkawinan selama-lamanya. Kemudian suami ya tidak lagi dihukum 80 cambukan, bebas dia. Kemudian istri ya tolak ya, ditolak dan tidak boleh merujuk sampai kapanpun ya. Walaupun ya berganti-ganti pasangan ya, tetap tidak bisa rujuk. Dan anaknya ya, kalaupun misalnya anaknya itu lahir, nasabnya kembali kepada ibunya.
anak yang dari hasil perzinahan tadi ya. Ustaz, ya. Perzinahan tadi kalau memang betul itu terjadi. Nah, tapi kalaupun tidak, ya tetap itu tidak diakui, ya putus hubungannya dengan anaknya tadi. Ya. Nah, jadi ya sesuatu yang bersifat ya zina, kita katakan perselingkuhan, ya harus kita jaga betul lah, ya baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tidak hanya pihak perempuan, pihak laki-laki juga gitu ya. Laki-laki apabila istrinya melihat, mengetahui, boleh menggugat cerai. Ya, ada bukti, ya gugat cerai. Ya kalau memang ya dengan jalan tidak akad nikah, ya artinya ya dalam bahasa kita sekarang ini ya perselingkuhan gitu, ya perselingkuhan. Boleh mengadu kepada hakim, ya karena dosa daripada perselingkuhan atau zina ini adalah dosa besar, ya, sama dengan membunuh, ya, so dosa yang sangat besar. Nah, jadi ya boleh ya istri itu menggugat cerai. Alhamdulillah ya Put, berarti Ya. emang ini udah Allah atur bagaimana hukumannya, bagaimana memang cara-cara dia juga mau bersaksi jika memang dia benar-benar melihatnya seperti itu. Dan Tapi tentunya sanksinya juga ya bagi yang menuduh tanpa bukti ya. benar banget, dan itu kafaratnya gitu loh, laknat Allah jika aku salah menuduh gitu. Berarti kan dia emang kalau memang dia ya malu untuk mengakui tapi dia terpaksa bersumpah seperti itu kan berarti dia menerima laknat Allah itu tadi gitu. Nauzubillah, memang nauzubillah lah. Semoga kita terhindar ya Put seperti ini, kasus seperti ini, dan semua lingkungan kita, keluarga kita juga semoga Allah hindari dari yang seperti Dan Allah ini. lindungi. Amin, Allahumma amin. Nah Ustadz Asia, sebelum kita lanjutkan nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Jadi bener ada banget. apa aja sih ya? Ada ayam, ada ikan, ada sambal juga. Ini tidak perlu disimpan di kulkas, cukup di suhu Lemari ruang biasa aja ya. Benar banget. Ayamnya tinggal digoreng, udah kriuk-kriuk, dan sambalnya tinggal dituang dan aja dicocol. nih pakai nasi panas. Benar Waduh, banget. jadi lapar ya. Bener, serius lapar. Siang ini kita makan ya Put. Insya Allah kita insyaallah. makan ini ya. Insya Allah. Masya Allah. Ustadz, ada yang mau ditambahkan nih garis besarnya Ustadz? Ya kita harus taat ya terhadap rambu-rambu yang sudah ditetapkan dalam agama. Ya. Nah, jangan sampai kita melanggar, ya apalagi perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat-sangat diharamkan dan termasuk dalam kategori zina, dalam kategori dosa besar, ya minal kabair. Dan ya kalau pun terjadi, ya nauzubillah, ya kalaupun sampai terjadi nauzubillah, ya lebih bagus mengaku ya daripada bersumpah Berbohong tapi berbohong. Jadi dosanya udah double-double ya. Udah berbohong, terus kita ya dosa zina tadi dapat laknat dari Allah juga dari gitu. Allah. Itu langsung Allah nampakin, oh kamu udah bersumpah nih, nampak. Dapat azab di dunia, dapat azab di akhirat juga. Nauzubillah. Nah, jadi memang jujur itu penting. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah menjaga. Menjaga jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga kita harus dituntut, ya harus diumumkan di depan orang banyak kan, membuat harga diri kita pun menjadi kotor, menjadi jelek ya di hadapan masyarakat. Ya. Ya mungkin itu Iya, Mbak Ustaz. Asia. Jadi walaupun mungkin di negara kita ini tidak ada hukum syariat seperti ini gitu, tapi kita jagalah lisan kita jaga diri kita juga untuk terhindar dari zina dan tuduh menuduh ini. Dan tentunya Benar dosa-dosa banget. besar yang lainnya ya. Bener Nauzubillah. banget. Nauzubillah.
Baiklah Ustadz, kita sudah berada di ujung episode. Sebelum kita tutup episode kita kali ini, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Yusuf Maulana. Beliau adalah Kepala Produksi mie Jogja Rawamangun. Kepada Saudara Yusuf kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Allahumma qfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb kami, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, dalam perusahaan kami, dalam negeri kami. Dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halalan tayyiban mubarakah ya Rabbal alamin. Ya Allah, muliakanlah tempat usaha kami dan semua keluarga besar Wong Solo Group. Berikanlah kami rizki yang halal sehingga kami terhindar dari yang haram. Dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu ya Allah sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ya Allah, berikanlah manfaat dengan apa yang telah kami pelajari. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Rabbi faqihna wa faqih ahlana ya Allah, berikanlah kefakihan kepada kami dan juga kepada keluarga kami. Wa qarabati lana fi dinina, dan berikan juga kepakihan kepada kerabat kami dalam agama-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbuka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut mendapat keberkahan dan insya Allah apa-apa yang kita minta dalam kebaikan Allah kabulkan. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah kita ketemu di next episode. Sehat-sehat ya Ustaz. Semoga tetap bisa menyampaikan dakwah-dakwahnya di podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya Terima kasih kepada Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Jangan lupa untuk tetap terus like, subscribe, comment, and share, dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik nih Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, ahi dan ukti fillah para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Akhir kata, saya Putri dan rekan saya Asia undur diri dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.